Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Akhirnya, tepat tengah malam, tanggal 1 bulan Falguno, tahun Saka 1214, Mesin melahirkan anaknya yang pertama. Tangis bayi itu melengking, memecah keheningan suasana malam di sekitar lereng Gunung Arjuna. Arya Kamandanu terperanjat. Sesaat lamanya dia merasa terpana oleh suara tangis si bayi. Tapi kemudian wajahnya berubah menjadi murung. Dia segera teringat bahwa sebenarnya bayi itu bukanlah anaknya sendiri. Bayi itu adalah hasil hubungan antara Mesin dan kakak kandungnya, Arya Dwi Pangga. Rupanya dia sudah lahir. Bertambah lagi penghuni muka bumi ini. Apa yang sedang kau pikirkan, Kamandanu? Aduh, jangan suka melamun di tempat sepi seperti ini. Nanti ada setan gentayangan mampir di kepalamu. Walah. Kamandanu. Aduh. Ada apa kakek tanpa ruang? Itu dengar. Mesin sudah melahirkan. Ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat bayinya. Ayo Kamandanu. Apalagi yang kau tunggu? Ayo kita masuk. Ya. Tunggu sebentar, Kek. Aduh. Apalagi yang kau tunggu? Kau tidak ingin melihat anaknya Mesin? Saya... Kamandanu, ada apa denganmu? Kau ini selalu tidak beres. Sepertinya kau ini sukar sekali membuat keputusan. Kau selalu diliputi keraguan-raguan, kebimbangan. Kau harus menjadi seorang jantan yang berani. Ayo, Kamandanu. Ayolah, kita lihat ke dalam. Aku berani bertaruh. Anaknya Mesin laki-laki. Ayo, kau menebak apa, Kamandanu? Tidak, Kek. Saya tidak senang bertaruh. Kalau begitu, ayo, cepat kita masuk ke dalam. Kita lihat apakah keadaan ibunya sehat. Demikian juga bayinya. Ayo. Sebentar, Kek. Saya belum bisa melihatnya sekarang. Waduh. Kau ini brengsek. Apa alasanmu tidak mau segera melihat anaknya Mesin apa? Saya takut, Kek. Apa? Kok lucu? Takut apa? Si kambing pion itu tidak perlu kau pikirkan. Kalau nanti dia marah, nih, akulah yang akan menghadapinya. Bukan, Kek. Bukan soal itu. Lalu soal apa? Apa yang kau takutkan, Kamandanu? Apa? Ayo, berterus teranglah padaku. Memang, sebenarnya tidak ada yang perlu saya takutkan. Barangkali saya hanya takut pada bayangan-bayangan saya sendiri, Kek. Kamandanu, orang yang takut pada bayangannya sendiri adalah orang yang paling konyol. Tapi, apa sebenarnya yang telah terjadi di antara kalian? Aku melihat hubunganmu dengan Mesin sepertinya kurang selaras. Seperti, sayur kurang garam. Seperti raja tanpa mahkota. Memang begitulah, Kek. Apa yang kakek katakan adalah benar belaka. Secara ringkas, kemudian Arya Kamandanu menceritakan perihal hubungannya dengan Mesin. Tentang sejarah perkawinannya. Terutama sekali tentang kekecewaan-kekecewaan yang telah menimbuni seluruh hidupnya hingga sekarang ini. Jadi rupanya begitu persoalannya. Ya.
Tapi Kamandano, kau harus berjiwa besar, ya. Kau tidak boleh hanya menuruti perasaanmu yang kekanak-kanakan itu. Bagaimanapun juga, sekarang ini Mesin sudah menjadi istrimu. Kau harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Ya, kau mengerti apa yang kau maksudkan? Saya mengerti, Kek. Secara akal sehat saya bisa mengerti. Tapi, entahlah. Sulit sekali rasanya menerima ini semua sebagai suatu kenyataan. Itulah Kamandano. Maka sudah saya katakan, jadilah orang besar. Bukan besar badannya, bukan besar keberaniannya, bukan besar laga dan kesombongannya, tapi besar jiwanya. Nah, kalau kau ingin mempunyai jiwa besar, kau harus berani mengecilkan dirimu. Apa itu artinya? Coba. Yaitu, kau harus berani berkorban untuk orang lain. Jangan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri saja. Kau harus berani melihat sudut-sudut kepentingan orang lain juga. Memang kadangkala rasanya sakit sekali. Dan memang kenyataannya sukar sekali untuk dilaksanakan. Tapi tidak ada jeleknya kan jika kau terus-menerus mencoba. Yang penting janganlah menjadi orang konyol. Kalau kau menjadi orang konyol, nasibmu tidak lebih baik dari seekor kerbau. Dia hanya pantas diberi makan rumput, dimandikan, dan setelah tubuhnya menjadi gemuk, dijual ke pasar. Ya sudahlah, jangan ragu-ragu. Ayo, kita masuk ke dalam. Mesin tentu akan sangat gembira melihat kehadiranmu. Ayo. Arya Kamandanu lalu melangkah perlahan-lahan mengikuti kaki Tan Parwang. Mereka berjalan menuju ke arah gubuk. Arya Kamandanu berusaha menekan perasaannya. Entah perasaan apa namanya. Cemburu? Barangkali begitu. Tapi yang jelas dia masih menyimpan seberkas rasa kecewa yang terus-menerus menghantui dirinya. Sudah lahir cucuku. Dia pasti seorang bayi laki-laki yang sehat. Kau salah, sapi ompong. Dia perempuan. Dia seperti aku. Dia adalah cucuku, bukan cucumu. Tunggu. Ini apa benar dia seorang bayi perempuan? Wah, aku mau lihat dulu. Lihat saja. Nah, lihat. Bukankah dia seorang perempuan? Iya benar. Dia seorang bayi perempuan. Waduh, kalau begitu aku salah. Iya, kali ini kau yang menang, kambing peot. Aku memang selalu keluar sebagai pemenang, sapi ompong. Kau sudah ada di sini juga rupanya. Mau apa kau kemari? Jangan begitu. Dia ini kan suaminya, ya. Dia datang untuk melihat keadaan istrinya dan bayi yang telah dilahirkannya. Yalah, suami macam apa dia? Setelah semuanya beres, baru dia datang. Kambing peot, tunggu dulu. Mau kemana kamu? Lebih baik aku mencari udara segar di luar saja. Setelah kehadiran kalian, udara di ruangan ini menjadi pengap. Wah. Waduh. Manusia satu itu benar-benar kebangetan. Dia harus diberi pengertian yang lebih banyak. Sudahlah, Kamandano. Aku keluar dulu ya. Iya, Kek. Silakan. Mesin. Mengapa kau menangis? Aku gembira sekali. Kau telah melahirkan dengan selamat. Dan rupanya bayimu juga tidak kurang suatu apa. Aku sangat bahagia. Kalian berdua telah selamat. Akhirnya, kau kembali juga, Kakang Kamandano. Iya, aku kembali, Mesin. Bukankah aku sudah berjanji bahwa aku akan kembali? Hanya sayang, aku datang agak terlambat. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Kakak.
Yang penting kau pun selamat. Dan sekarang kita telah bersama-sama lagi. Anakmu lucu sekali. Lucu dan montok. Kakak, tali pusatnya belum dipotong. Kelihatannya dia cukup sehat. Mudah-mudahan saja dia bisa menjadi anak yang baik dan berguna bagi masyarakat. Lihat, dia pasti menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan dia tidak seperti aku. Bibi Mesin? Oh, Paman sudah datang. Kau Panji, bagaimana kabarmu, nak? Paman lama sekali perginya. Paman jahat. Paman sampai hati meninggalkan kami berdua di tempat ini. Jangan berkata begitu, Panji. Pamanmu tidak jahat. Pamanmu pasti mempunyai keperluan yang sangat penting. Karena itu, dia meninggalkan kita. Dan sekarang, kau harus bersyukur. Karena pamanmu sudah kembali dan berada di tengah-tengah kita lagi. Oh, Paman, lihat. Sekarang saya sudah punya adik, Paman. Lihat adik saya. Masih kecil sekali. Seperti anak tikus ya, Paman. Dulu waktu masih kecil kau juga seperti anak tikus. Kau senang ya mempunyai adik? Tentu saja senang. Nanti kalau dia sudah besar, dia akan bisa bermain-main dengan saya. Dia perempuan, Paman. Lihat, dia perempuan. Jangan, Panji. Nanti adikmu terkejut. Biarkan dia tidur. Nah, benar kan? Lihat, adikmu terbangun. Cup ya sayang ya, cup. Diam ya. Jangan nangis ya. Diam ya sayang ya. Arya Kamandanu mendesah perlahan. Ada semacam perasaan sakit menyelinap ke dalam hatinya ketika dia melihat Meisin mengusap-usap dan mendekap bayinya dengan rasa kasih sayang. Mungkin dia iri, mungkin juga dia cemburu. Dan Arya Kamandanu segera memalingkan wajahnya begitu melihat Meisin menyusui bayinya. Meisin, mengapa kau perlihatkan pemandangan yang sangat menyakitkan ini? Aku sangat mencintaimu. Sampai kapanpun, aku akan tetap mencintaimu. Tapi mengapa nasib membuat kita hidup seperti ini? Kau hidup dan berpijak di satu lembah, sementara aku hidup dan berpijak di lembah yang lain. Sekalipun kita hidup satu rumah, kita hanya bisa saling menatap. Meisin, mengapa kau harus melahirkan anak Arya Dwi Pangga? Mengapa kau tidak melahirkan anakku? Mengapa kau tidak melahirkan putra Arya Kamandanu? Tapi Ompong, apa yang kau pikirkan di situ? Apa pedulimu? Kurang asem. Dasar sapi tua tidak berharga. Ditanya baik-baik, bukannya menjawab. Malah, apa pedulimu? Bagus. Memang aku tidak mempunyai alasan untuk memperdulikan seekor sapi ompong. Tapi jangan dikira aku tidak tahu. Kau pasti sedang meratapi nasibmu. Kau menyaksikan seorang bayi manusia lahir ke muka bumi. Sementara itu, sampai sekarang kau masih hidup sendiri. Kau hanya berteman dengan usiamu sendiri yang semakin tua. Dan gigimu yang ompong. Oh, sungguh malang kau kaki tanpa roang. Ini Raga Runting. Bukankah kata-katamu itu sebenarnya kau tujukan untuk dirimu sendiri? Rupanya kau tersinggung juga. Aduh, mengapa aku harus tersinggung? Aku seorang laki-laki. Kalau mau, aku bisa mempunyai anak banyak sekali. Wah, mungkin 40 atau 50 biji. Sedangkan, sampai sekarang kau masih belum melahirkan seorang anak pun. Mungkin kau seorang perempuan gabuk. Kurang ajar. Kau itulah yang barangkali mandul. Hingga kau tidak berani mengawini seorang wanita. Kaulah itu yang gabuk. Kau seperti padi tidak punya isi. Kau benar yang tidak bagus. Ladangmu tidak subur.
sekalipun dibajak 1000 kali sehari. Wah, tetap saja tanamanmu tidak akan tumbuh. Nah itu, mungkin itu sebabnya kau membenci laki-laki. Dan mungkin itulah sebabnya kau selalu marah-marah padaku. Tutup mulutmu, setan tua. Cobalah kau bercermin barang sebentar. Nanti akan kau lihat siapa dirimu sebenarnya. Kau hanyalah sapi tua yang tidak berharga. Hidupmu telah sia-sia. Dan sebentar lagi kau akan mampus dan dikuburkan. Sudah, sudahlah, Nini Raga Runting, ya. Aku tidak mau bertengkar denganmu malam ini. Kita harus ikut bergembira. Karena telah lahir seorang bayi ke muka bumi. Itu merupakan pertanda bahwa dunia masih ingin berputar. Kita harus mensyukuri malam ini, Nini. Dan bukannya bertengkar. Malam itu adalah malam ketiga setelah Meisin melahirkan. Panji Ketawang sudah tidur. Meisin mengeloni bayinya di atas pembaringan. Sementara itu, Kaki Tanpa Roang, Nini Raga Runting dan Arya Kamandanu duduk di dalam gubuk. Mereka sedang membicarakan masalah nama untuk bayi yang baru saja dilahirkan. Nah, nama itu penting, ya. Kukira semua yang ada di muka bumi ini ada namanya. Nama sudah melebur menjadi satu dengan peradaban dan kebudayaan manusia. Semua diberi nama. Yang semula belum ada namanya pun lalu diberi nama. Nah, sekarang ini Meisin sudah melahirkan bayinya. Bayi itu harus diberi nama. Dan nama itulah yang nanti akan dibawanya seumur hidupnya. Bubur putih dan bubur merah sudah dibuat untuk selamatan. Maka nama pun harus segera diberikan. Nah, ini ada beberapa macam jenis nama yang kita kenal selama ini, ya. Pertama disebut Aran. Nah, Aran itu juga nama. Nama untuk benda-benda mati seperti perabot-perabot rumah tangga, perhiasan, dan yang lain-lain lagi. Kedua disebut Tenger. Tenger itu juga nama. Nama untuk benda-benda hidup yang bukan manusia, seperti kuda, lembu, sapi, ataupun burung. Ya. Dan ketiga disebut Asma. Nah, Asma itulah nama untuk manusia. Dan keempat disebut Gelar. Gelar itu asma untuk para raja yang sedang berkuasa. Contoh, ya. Dulu ketika masih muda dan masih menjadi manusia kebanyakan, dia bernama atau mempunyai asma Ken Arok. Tapi setelah dia menjadi raja besar di Singasari, Ken Arok lalu bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Ya, nah sekarang sedikit banyak kita sudah tahu tentang apakah itu nama. Dan selanjutnya, siapakah yang berhak memberikan nama? Jika ada seorang bayi dilahirkan ke muka bumi ini, siapakah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan asma atau nama untuknya? Saya kira yang berhak dan berkewajiban memberikan nama adalah orang tuanya, Kek. Adapun mengenai anak saya ini, saya kira Kakang Kamandanulah yang paling tepat untuk memberikan nama. Tidak, aku tidak setuju.
Sudah 3 hari lamanya Meisin melahirkan. Sekarang mereka sedang berunding di dalam gubuk untuk membicarakan masalah nama bayi itu. Meisin mengusulkan agar Arya Kamandanulah yang memberikan nama untuk bayinya. Tapi Nini Ragarunting dengan tegas menolaknya. Tidak, aku tidak setuju. Ini apa alasanmu untuk tidak setuju apa? Dia tidak berhak memberikan nama pada bayi itu. Sekalipun dia suaminya, dia tidak berhak. Dia seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Biarlah Kakang Kamandanu yang memberikan nama, Nek. Jangan. Selama ini apa yang sudah dilakukan kepadamu? Hah? Dia hanya membuatmu susah dan menderita. Sudahlah, Nek. Jangan lagi soal itu diungkit-ungkit. Iya. Lalu siapa ini menurut pendapatmu ya yang berhak memberikan nama? Ayo siapa? Dialah yang berhak, ibunya. Iya, tapi dia kan sudah berkata bahwa dia belum mempersiapkan nama untuk bayinya. Kalau begitu, akulah yang akan memberikannya nama. Kau bukan apa-apanya, bukan sanak saudaranya. Kau juga tidak berhak memberikan nama. Sudahlah, Nek. Sudahlah, Kek. Sudah. Mengapa kita jadi meributkan soal nama? Iya, saya kira saya memang tidak pantas memberikan nama pada bayi itu. Saya kira ibunya lah yang lebih pantas. Tapi saya belum mempersiapkan nama untuk anak ini, Kakang. Kalau kau mempunyai pilihan nama yang bagus, katakanlah saja. Biarlah nama pilihanmu itu dipakai anak ini. Tidak, sudah aku katakan tidak. Kalau Meisin tidak mempersiapkan nama, aku sudah memilihkan nama yang paling baik dan paling cocok untuk bayi itu. Kalau Nini Ragarunting sudah mempersiapkan sebuah nama untuk anak ini, saya pun tidak keberatan. Wah, ya kalau begitu, iya, saya pun sudah mempersiapkan sebuah nama. Nah, ini, bagaimana kalau anak ini kita namakan si Kembang Mayang? Nama apa itu? Kembang. Nama kok Kembang? Nanti anak ini tidak akan jadi apa-apa kecuali menjadi perhiasan. Aku tidak setuju. Kembang Mayang bukanlah nama yang cocok untuk anak ini. Peon, kau jangan hanya bilang tidak setuju. Apa kau mempunyai pilihan nama yang lebih bagus? Apa coba, apa? Tentu saja pilihan namaku jauh lebih bagus dari Kembang Mayang. Nih, dengar. Anak perempuan ini akan kunamakan Ayu Wandira. Siapa, Nek? Ayu Wandira. Ayu Wandira. Bukankah sebuah nama yang cukup cantik? Ayu Wandira. Ayu Wandira. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakak? Kukira nama itu cukup bagus. Bagus dalam arti kata sederhana, tidak berlebihan. Nah, bukan begitu, Kakek Tanparwang? Apa tadi namanya? Ayu Wandira ya? iya. Iya, Kamandano. Terus terang ya, bagus juga nama itu. Ayu Wandira. Nah, jadi semuanya setuju kalau anak ini kunamakan Ayu Wandira. Iya, saya kira semuanya setuju, Nek. Nah, Meisin, sekarang, mulai malam ini, anakmu sudah mempunyai sebuah nama. Ayu Wandira. Lihat, dia tiba-tiba saja terbangun. Berarti dia setuju kalau ku beri nama Ayu Wandira. Ayu Wandira. Sini, Nak. Sini bersama ibu ya, sayang ya. Cup sayang.
sekali, Mesin. Iya, Kakang. Setelah minum ramuan daun-daunan yang ditumbuk Nenek Raka Runting, aku mengantuk sekali. Benar-benar aku nyenyak tidur malam ini. Kakang, nampaknya kau sibuk sekali. Di mana Panji Ketawang? Anak itu rajin sekarang. Sejak bangun pagi-pagi tadi, dia sibuk membantu aku. Kalau lapar, kau bisa makan bubur, Mesin. Aku telah merepotkanmu, Kakang. Seharusnya akulah yang mengurus keperluan rumah tangga ini. Sudahlah, tubuhmu masih lemah. Kau masih harus banyak istirahat. Biarlah untuk sementara waktu akulah yang akan membereskan urusan-urusan rumah tangga. Kakang, aku tidak melihat Nenek Raka Runting dan kakek Tamparowang. Mereka sudah pergi. Nenek Raka Runting meninggalkan selembar daun lontar. Rupanya tulisan ini ditujukan untukmu, Mesin. Kau ingin membacanya? Coba lihat, Kakang. Mesin, hatiku gembira dan bahagia sekali. Akhirnya kau selamat melahirkan bayimu. Dan aku merasa lega dan bangga karena telah memberikan kenang-kenangan berupa sebuah nama. Mudah-mudahan saja bayimu akan segera menjadi besar dan nantinya akan menjadi anak yang baik. Nah, selamat, Mesin. Nenek Raka Runting. Saya banyak berhutang budi padanya. Dan ini, ada selembar lagi. Nampaknya kakek Tamparowang tidak mau kalah. Sebelum pergi, dia sempat menulis beberapa buah kata sebagai pesan untukmu. Lihat. Mesin, syukurlah, nak. Kau selamat melahirkan anakmu. Hatiku sangat gembira. Mudah-mudahan saja kehadiran anakmu akan membawa berkah bagi kehidupanmu di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan saja anakmu itu nanti akan menjadi anak yang berguna. Nah, untuk itu kau dan suamimu harus mengasuhnya secara baik. Kalian harus mampu mendidiknya secara baik. Nah, Mesin, bersama selembar daun lontar ini, aku mengucapkan selamat. Memang terasa aneh sekali hidup ini. Yang menyenangkan dan menyedihkan datang silih berganti. Semua sepertinya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Di negeri ini, prajurit-prajurit Kediri selalu memusuhi aku. Mereka tak henti-hentinya memburu dan mengejar aku. Tapi ada saja yang datang menolong dan menyelamatkan diriku. Ya, di negeri ini banyak orang-orang jahat. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang berhati mulia. Nini Raga Runting dan kaki Tamparowanglah contohnya. Mereka adalah orang-orang tua. Pendekar-pendekar tua yang tidak segan-segan memberikan pertolongan pada orang yang sedang kesusahan. Paman, sudah beres, Paman. Kayu bakar itu sudah saya tumpuk di samping rumah. Bagus, Panji. Sekarang kau boleh istirahat dulu. Saya mau melihat adik. Adik kecil ini namanya siapa, Bi? Namanya Ayu Wandira. Nenek Raga Runting yang memberikan nama. Ayu Wandira? Bagus sekali ya namanya. Ayu Wandira. Adik cantik ya, Bi? Iya, tentu saja adikmu cantik sekali, Panji. Paman senang tidak Bibi Mesin mau punya seorang adik kecil? Tentu saja, aku senang sekali, Panji. Kita semuanya senang karena mempunyai adik kecil. Dulu ibu juga sudah berjanji. Katanya saya akan diberi adik kecil. Tapi ibu tidak pernah menepati janjinya. Ibu malah bertengkar melulu dengan ayah. Dan sampai sekarang saya tidak pernah mempunyai adik kecil. Sudahlah, Panji. Sekarang kau kan sudah mempunyai adik kecil. Lihatlah, Ayu Wandira ini adalah adik kecilmu. Iya, tapi saya ingin mempunyai adik kecil dari ibu saya sendiri, dari ayah saya sendiri. Panji, jangan berkata begitu. Adik kecil ini juga adikmu. Sama saja. Ya tidak sama, Bi.
adik kecil ini kan anaknya Bibi dengan Paman. Panji, sudah sana pergi, keluar. Baik, Bi. Nanti kita pergi mencari kayu bakar lagi ya, Paman. Iya, nanti kita pergi lagi. Sekarang kau bermain-main dulu di luar sana. Maafkan Panji, Kakang. Tidak apa-apa. Dia masih kecil. Dia belum tahu apa artinya semua ini. Dia juga belum tahu bahwa Ayu Wandira sebenarnya adalah benar-benar adiknya sendiri. Kakak. Mengapa kita harus mengalami seperti ini, Kakang Kamandanu? Mengapa jejak perbuatan Arya Dwipangga masih melekat dalam kehidupan kita? Aku tidak tahu, Mesin. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu. Mungkin dosa-dosaku terlalu berat. Mungkin dosa-dosaku tak akan lagi diampuni para dewa. Tapi dalam hati kecilku, aku masih mengharapkan kita bisa hidup bahagia, Kakang Kamandanu. Aku masih mendambakan kehidupan yang tentram dan bahagia sebagai seorang istri. Istrimu. Arya Kamandanu melangkah keluar, meninggalkan Mesin yang sedang menyusui bayinya. Dia melihat pohon-pohon terbuai angin gunung yang sejuk. Dia melihat langit yang biru terbentang di angkasa raya. Ada 2 ekor burung berkejaran di udara. Mereka melayang rendah menyeberangi lembah-lembah, dan akhirnya lenyap di balik pohon-pohon mandana. Apa sebenarnya arti sebuah perkawinan? Sampai sekarang, aku belum bisa meyakini sepenuhnya bahwa aku telah mengawini Mesin. Terlebih setiap kali aku melihat dia menyusui bayinya, aku sama sekali merasakan bukan sebagai suaminya. Rasanya aku seperti orang lain saja. Aku hanya terpaksa tinggal dalam satu atap tanpa tahu persis apa sebabnya. Sungguh ganjil kehidupan ini. Bagiku cinta tetap merupakan rahasia di balik hati manusia. Aku mencintai Mesin dengan sepenuh hatiku. Dan sepertinya Mesin pun sudah mulai membuka hatinya dan membalas kasih sayangku. Tapi mengapa masih ada jurang pemisah di antara kami? Mengapa kami masih belum mampu melebur diri menjadi suami istri yang utuh? Barangkali jawabannya karena aku belum mampu menerima suatu kenyataan. Sakawuni, bagaimana keadaan gadis itu sekarang? Kasihan dia. Selama ini dia pergi mengembara dengan jiwanya yang gersang. Dia sangat mendambakan tempat untuk berlabuh. Di dunia ini banyak sekali orang memburu kebahagiaan. Untuk itu mereka bersedia mengarungi laut, menjelajah gunung, ataupun meniti lembah. Tapi apa akhirnya yang didapatkan? Kegagalan, kekecewaan, dan penderitaan. Prajurit, kalian berani datang ke Jasun Wungkal. Tentunya kalian sudah menjalankan tugas-tugas kalian dengan baik. Benar Tuanku Jaran Rejong. Kami telah menjalankan tugas sesuai dengan apa yang Tuanku perintahkan. Bagus, bagus. Sekarang aku ingin mendengar laporanmu. Kami telah menemukan tempat kediaman pendekar wanita yang bernama Sakawuni itu, Tuan. Di mana rumah tinggalnya? Di lereng Gunung Bromo, Tuan. Ya, benar Tuan. Dia tinggal di desa yang bernama Tanibala bersama kakeknya.
kakeknya itu dulunya bekas kepala desa Tanibala, Tuan. Apakah laporan kalian ini bisa dipercaya? Ampun, Tuan. Kami telah melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Tuan, bahwa memang pendekar wanita itu tinggal di desa Tanibala, Tuan. Kalau begitu baiklah. Aku akan meneruskan laporan yang kalian sampaikan pada junjunganku, Tuanku Empu Bajil. Tapi awas, kalau sampai laporanmu itu tidak benar, kalian berdua akan menanggung akibatnya. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Tutur Tinular di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Tutur Tinular di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Desa Tanibala. Di mana itu letaknya? Di lereng Gunung Bromo, Tuanku Bajil. Bagaimana menurut pendapatmu, Sambi? Dan kau, Adi Renteng, bagaimana pendapatmu? Sejak semula aku sudah tidak menyukai perempuan liar yang bernama Sakawuni, Kakang Bajil. Tentu saja kita harus menangkapnya dan menghukumnya. Kalau kita tidak bergerak dengan cepat, aku khawatir dia sudah pergi dari rumahnya, Kakang. Sakawuni ini memang berbahaya. Dia pantas ditangkap dan dihukum berat. Dia sudah mengkhianati kita, mengkhianati pemerintah Kediri. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Di samping itu, aku curiga dia mempunyai hubungan dengan orang yang bernama Arya Kamandanu. Nah, Sambi. Iya, Kakang Bajil. Kau siapkan 40 orang prajurit Kediri. Sekarang juga kita berangkat ke lereng Bromo. Baik, Kakang. Lalu bagaimana dengan Kakang Renteng? Apakah dia tidak ikut serta? Tunggu sebentar, Dewi Sambi. Maaf, Kakang Bajil. Kukira menangkap Sakawuni bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita semua tahu, Sakawuni mempunyai jurus lengan seribu. Aku yakin jurusnya itu pasti ada hubungannya dengan pendekar lengan seribu. Dan jangan-jangan pendekar itu adalah kakeknya sendiri. Nah, kalau memang demikian, tentulah pekerjaan kita akan sulit. Karena itu, sebaiknya aku ikut serta, Kakang. Baiklah, kita bertiga akan berangkat. Dewi Sambi segera mengerahkan 40 orang prajurit pilihan. Mereka segera berbaris di halaman rumah Empu Bajil. Dan tak lama kemudian, mereka pun segera berangkat ke lereng Bromo. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Sakawuni bersama kakeknya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.